belakangan ini saya juga ngerasain hal-hal yang aneh kayak gitu. Sampean udah pernah nganter penumpang ke Jalan Darmo ndak? Sebenarnya apa sih yang terjadi di Jalan Darmo itu? Sebenarnya apa yang terjadi terhadap saya? Apa hubungan saya dengan rumah pesugihan itu? Dulu ada satu keluarga yang menjadi korban persugihan dan mereka langsung menghentikan persugihan itu. Lalu keluarga itu semuanya meninggal karena tenggelam di laut dan rumah itu kemudian kosong dan menjadi sarang hantu. Siapa sih yang tidak tahu tentang rumah hantu Darmo? Rumah hantu Darmo dikenal juga dengan sebutan urban legend, tempat misteri di daerah Surabaya, yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dulunya rumah ini sangatlah mewah dan paling megah sendiri dibanding dengan rumah-rumah sekitar. Kondisi rumah ini sekarang sangatlah tidak terawat dan tidak layak huni, mulai dari atapnya yang sudah tidak ada hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Konon katanya, pesugihan ini yang membawa kehancuran di keluarga ini, sampai memakan korban satu keluarga, dan naasnya lagi, sampai orang terdekat dan orang yang mendiami rumah Darmo, walaupun itu pembantu di rumah itu sekalipun, maupun orang lain yang dekat dengan keluarganya. Tapi sebelum membahas ke cerita misteri rumah hantu Darmo, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Kisah ini berawal dari kesuksesan keluarga yang memiliki rumah Darmo. Kekayaan dan berlimpahnya materi didapat dikarenakan penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada iblis yang sudah menjaminkan keluarga ini kekayaan. Banyak cerita simpang siur terkait apa yang menjadi penyebab meninggalnya seluruh keluarga penghuni rumah hantu Darmo di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya itu. Namun, beragam versi cerita itu malah menguatkan rumor horor yang kian memikat pecinta urban legend. Yang mengerikan lagi adalah tumbalnya sendiri haruslah manusia, dan tidak bisa digantikan dengan hewan dan tumbal lainnya. Namun, suatu hari, penghuni dari rumah hantu Darmo ini sengaja ingin berhenti untuk memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Kemudian, keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Sayangnya, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang, tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Dan anehnya lagi, sampai saat ini bangkai kapal tersebut juga belum ditemukan. Ternyata, keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Dan terdapat cerita naasnya lagi, seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun saat itu ditinggalkan oleh majikannya di rumah Darmo itu. Naasnya, keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997, dan misteriusnya lagi, hingga sekarang, penyebab dari kebakarannya tidak pernah diketahui. Sampai terjadinya kecelakaan dan tewasnya seluruh keluarga satu persatu, saat ini pemilik waris rumah Darmo ini masih dipertanyakan. Sejak tahun 1988 hingga sekarang, kabarnya belum pernah bertemu dengan ahli waris rumah kosong itu sampai sekarang. Tapi ada beberapa orang yang di sekitar bangunan itu yakin bahwa bangunan itu ada ahli warisnya, ungkapnya. Dan konon katanya, makhluk halus di rumah hantu Darmo yang juga kerap menunjukkan diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya diungkapkan oleh seorang anak saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran pada pelanggan yang ada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan Jalan Puncak Permai.
depan rumah hantu Darmo. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo itu sendiri. Dan beberapa orang yang penasaran oleh rumah itu, beberapa orang melakukan uji nyali yang selalu berujung dengan kesurupan. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Tidak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang diri mereka dengan melakukan uji nyali di rumah ini. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan yang saking seringnya kemudian dianggap sebagai hal biasa oleh para warga sekitar. Namun, semakin banyak cerita direproduksi dengan bumbu-bumbu mistis yang mencekam, rumah hantu Darmo kian tersohor. Bahkan, banyak YouTuber dan komunitas-komunitas pemburu hantu berdatangan ke rumah itu. Ternyata, rumah ini asalnya hanya rumah biasa yang kemudian berubah menjadi angker seiring berjalannya waktu. Kini, rumah hantu Darmo sudah terlanjur tersohor. Selain berulang kali ditayangkan di televisi, cerita urban legend dari rumah Darmo juga pernah diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. Urban legend memang asyik jadi perdebatan. Versi ceritanya berada dalam batas khayal dan nyata. Karena itu, peminatnya pun tidak berkurang bahkan kian bertambah. Jika kamu berkunjung ke Surabaya, apakah kamu tertarik untuk melihat rumah yang satu ini? Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.